Kalau kita perhatikan gaya hidup Rasulullah, Sallallahu sebenarnya kan beliau ini dari kakeknya, dari keturunan ada orang-orang yang mulia pada saat itu. dan kaya sosok. Nah itu dia, artinya kita selama ini tertutupi bahwa Nabi sangat sederhana, ya kan? Nabi mengajari kita zuhud. Nabi udah punya, beda dengan kita nggak punya, Iya, tapi zuhud lagi. tapi zuhud, nggak dapat apa-apa. Ya, apes dari semua Apes. kan. Nah itu yang masalahnya. Iya, iya, Kalau iya. Nabi SAW memang punya, tapi Nabi tidak. Ini Nabi berat. berbagi. Berat benar. Maka ada orang datang, beri ya Muhammad, dan ini bukan hartamu dan ayahmu. Nabi Iya. bilang, ini kambing yang ambil antara gunung ini, ambil aja sana. Jangan melakukan ibadah karena agar Allah memberi, tapi beribadah agar Allah ridha. Ridho. Apabila Allah ridha, Allah memberimu pemberian yang mengejutkan. Wow. Apabila engkau menemukan orang miskin di sebuah negeri, berarti ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Jendela Hikmah yang tentu saja masih bersama guru yang kita cintai, yang tentu saja akan berbagi ilmu kepada kita, Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekhuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Syekh, hari ini untuk yang episode kali ini kita akan mengangkat satu tema yang ya belakangan ini sangat viral sekali. Betapa banyak orang yang pamer kekayaan. Artis-artis, bahkan yang bukan artis, yang penting dia banyak duit, bisa beli apa, beli mobil mewah, rumah gede, dan dipamerkan dan dipublish. Sebagian kita mengatakan Alhamdulillah, tapi sebagian kita yang memang hatinya masih kotor mengatakan, ini jangan-jangan lo, jangan-jangan gitu kan. Bagaimanakah sesungguhnya Islam menanggapi hal ini, Syekh? Nah. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau kita perhatikan surat Ad-Duha, Allah berfirman, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Coba kalau kita mengamati dan menghayati ayat ini, janganlah memperlakukan anak yatim dengan buruk. Jangan menghardik orang-orang yang meminta-minta. Sebaliknya, berilah dia makan dan penuhilah hajatnya untuk nikmat Tuhanmu yang telah dia limpahkan kepadamu, maka bicarakanlah hal itu. Ini dalam tafsir Kementerian Agama Arab Saudi. Jadi gini, Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Di sini menggunakan kata tunggal, mufrad, bukan bentuk jamak. Wa amma bi ni'mat, bukan bi ni'am. Ni'am itu banyak. Wa amma bi ni'mati, cuma hanya satu nikmat yang disebut. Dalam surat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, harusnya kan ni'amullah. Ni'am itu banyak. Kenapa pakai tunggal juga mufrad, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha? Jadi kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang banyak, kami tidak bisa menghitungnya. Tapi ada satu nikmat itu lebih besar dari segala nikmat. Nikmat agama. Maka Allah katakan, wa amma bi ni'mati. Allah ingin menyampaikan bahwa kalau saya merekomendasikan satu nikmat di antara banyak nikmat yang saya anugerahkan kepada kalian adalah nikmat agama, nikmat Islam. Maka Allah sebelumnya mengatakan, jangan memperlakukan anak yatim dengan buruk. Artinya apa? Kalau kau diberi nikmat harta, gunakan, dibelanjakan di jalan Allah, berbagi kepada mereka. Kan dalam Al-Quran, dalam ulumul Quran, ada as-sabiq wal lahiq, ada ayat yang sebelum dan ayat yang sesudah, saling berhubungan. Ya, artinya kita tidak menafsirkan satu ayat sendiri, potongan ayat ini, tapi dengan yang sebelum dan sesudahnya. Bahkan surat itu terhubung dengan surat yang sebelum maupun sesudah. Ketika wa yamna'un al-ma'un, surat al-ma'un, mereka yang menghalangi, tidak mau berbagi. Di surat berikutnya Allah ingin menyampaikan kepada Muhammad SAW, jika penduduk bumi tidak mau berbagi kepadamu, bersama saya aku memberikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, dan seterusnya. Begitu Al-Quran bersambung. Setiap akhir surat menyambung dengan awal surat berikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yahudi dan Nasrani, mereka tersesat, mereka ini, benar kan? Ya. Tapi berikutnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan tentang ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kalau kalian berpegang kepada Al-Quran, kitabullah, itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka Allah ingin merekomendasikan satu nikmat antara banyak nikmat, kan menggunakan mufrad. Iya. Tunggal. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Artinya apabila engkau diberi uang, rizki, berbagi kepada mereka. Oh, maknanya berbagi. Iya. Apabila engkau diberi ilmu, beri manfaat kepada mereka. Apabila engkau punya jabatan, berikan, manfaatkan jabatanmu di jalan yang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ni'mah. Kan dia pakai kata tunggal. Iya. Itu yang direkomendasikan oleh Allah kepada kita. Dan ulama tafsir memang luas dalam pembahasannya. Ada yang mengatakan ini ayat khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan ada yang mengatakan itu secara umum. Ya, siapapun yang punya nikmat kita sampaikan. Tapi ada hadis Nabi SAW
kalian berusaha untuk menutupi atau merahasiakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, karena kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu dihasut. Ya. Maka kata ulama, Dihasut. ya dihasut. Contoh, antum jangan bicara kesehatan di depan orang sakit. Kan untuk diri nikmat sehat, berotot segala macam. Jangan bicara di depan orang sakit. Itu kan antum bukan fahadits bi ni'mat rabbika, bukan. Malah mengejek gitu ya. Mengejek. Iya. Engkau bicara kekayaan di depan orang miskin. Iya. Engkau berbicara tentang orang yang tidak punya jabatan, tidak punya apa-apa. Engkau bicara jabatan, harta dan lain. Jelas maknanya? Iya. Amma bi ni'mat rabbika fahadits. Hadis. Kalau engkau punya nikmat, sampaikan kepada orang yang punya nikmat yang sama, atau orang itu minimal sebagaimana para salafus saleh mengatakan, sampaikan nikmat itu di depan orang yang baik hatinya, yang engkau percayai. Kan mimpi aja dianjurkan jangan ceritakan kepada orang yang hasud, apalagi nikmat. Maka kalau pamer nikmat itu akan membuat orang hati itu, mematahkan hati orang miskin, orang fakir. Ketika dia melihat rumah, maka Anda bilang, kalau memuliakan anak yatim, jangan menghadirkan anak yatim ke rumah kita, tapi kita mendatangi anak yatim. Anak yatim nggak punya mainan yang bagus, yang mahal, nggak punya motor, nggak punya apa. Apabila dia melihat, kita membuat hatinya kecewa, hatinya merasa sakit. Ketika melihat anak orang kaya segala macam, sepatunya bagus, ini bagus, kan maaf ya nggak punya rumah yang mewah. Itu saya. Pada saat kita undang, kita membuat dia kecewa, bukan memuliakan, malah menjatuhkan begitu ya. Menjatuhkan dia. Iya. Jadi fahadits ini makna yang ini kan kalau bahasa Arab itu kan memang satu kata memiliki banyak makna gitu. Betul. Fahadits ini bisa diterjemahkan sebagai kabarkan. Kalau kamu tak beri nikmat, kabarkan gitu. Nah, ini yang sering saya dengar saya. Jadi kalau kita kaya, nggak usah sembunyi-sembunyi, katakan saja bahwa kita kaya. Dengan kekayaan ini justru kekayaan dari Allah. Nah, itu kalau memahami seperti itu, salahkah saya gitu? Tidak, gini. Ulama menjelaskan dalam sebagian tafsir, Allah memerintahkan nabinya untuk menampakkan dan menyampaikan kenikmatan-kenikmatan Allah baginya kepada orang lain. Kenikmatan-kenikmatan ini sangat banyak. Di antaranya kemuliaan kenabian Nabi Muhammad SAW, dan menjadi Rasul yang wajib ditaati dan wajib disyukuri. Dan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ditunjuk bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Maka kita di antara nikmat yang banyak itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk membacakan dan menyampaikan kepada orang lain nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat Al-Quran, nikmat Nabi Muhammad, nikmat yang Allah berikan boleh, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga banyak orang hasud, membuat orang sakit hati dengan kita, atau kecewa atau apapun itu. Kan hati orang kan kita tahu, atau hasud. Sampai mimpi aja Nabi Yaqub bilang, ya bunayya taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yaqub minta Yusuf alaihissalam, anaknya, agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada adik-adiknya, saudaranya. Kenapa? Inna syaitan insana adu mubin. Syaitan itu adalah musuh nyata. Nah, sedangkan kita Nabi SAW ada yang mengatakan, ya Rasulullah, aku senang baju saya bagus, ini sandal saya bagus, semua bagus. Apakah itu kesombongan? Kata Nabi, enggak. Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka kalau antum pakai nikmat itu untuk merendahkan orang lain, jadi melihat tujuannya, niatnya begitu saya. Betul. Dan lebih ahsan dihindari. Ya, apalagi posting di medsos segala macam, itu tidak perlu dilakukan. Kenapa? Bisa kena ain, bisa kena orang hasud, bisa kena perampok, meningkatkan kejahatan gitu, rumahnya gede begitu ya. Betul. Maka ada sebagian orang dulu tidak suka menampakkan nikmatnya karena tujuan niatnya beda, biar tidak disuruh berinfak, tidak disuruh bersedekah. Jelas? Maka Islam bilang menampakkan nikmat aja, tapi tanpa berlebihan. Boleh menampakkan nikmat mobil yang bagus selama dia dari yang halal. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia gitu. Iya. Kita ingat nikmat Allah banyak kepada kita, tapi Allah sebutkan di sini wa amma bi ni'mati rabbika, bi ni'mah satu gitu. Begitu ya. Khusus begitu ya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena saat ini, orang mendapatkan, ya kalau dalam perspektif Islam kan apa yang kita dapatkan dari Allah adalah rizki, bisa berupa kesehatan, dan salah satunya adalah harta. Sebagian orang memang sudah berhenti pada harta, tapi sebagian orang adalah dengan harta ini dia akan mencapai akhirat. Nah, kan artinya kita harus secara adil untuk menanggapi kasus yang terjadi saat ini. Ada orang yang memang menampakkan, mengabarkan kekayaannya, tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Nah, tapi kan di lain sisi seperti yang saya katakan tadi, boleh hati-hati. Seperti sedekah. Al-Quran meminta kita agar sekali-sekali menampakkan sedekah, agar jadi motivasi di depan orang lain. Tapi karena sekarang udah campur baur semua, jadi lebih bagus dihindari. Sekali-sekali boleh kita lakukan, seperti sedekah boleh ditampakkan sekali-sekali, agar menjadi motivasi yang lain. Seperti Rasulullah ketika minta sedekah, salah satu sahabat membawa sedekah taruh di depan Nabi, yang lain mengikuti beliau. Jadi kan peluang besar, dan dia menjadi sebab utama menarik dan memancing orang lain untuk bersedekah. Maka ya, tapi tambah berlebihan. Maka kita bilang sesuatu yang berlebihan itu tidak dilarang. Bahkan dalam ibadah juga nggak boleh. Wudhu boros dalam menggunakan air kan nggak boleh, walaupun buat ibadah. Ya, maka ya sesuatu yang sedang-sedang itu lebih bagus.
boleh menampakkan berbagi kepada orang lain, saya punya ini punya itu, boleh, silakan. Tapi yang kita bilang waspadalah, karena orang senang kalau kita bicara tentang harta kita. Iya. Nah, Syekh, kalau bagaimana pendapat Syekh dengan mengamati fenomena-fenomena artis ataupun orang-orang yang kaya yang memamerkan kekayaannya? Salah satunya adalah bedah rumah si ini, bedah rumah si ini, bedah mobil yang ini. Nah, itu gimana Itu menapi? kurang-kurang pas di situ. Oke. Karena kontennya adalah untuk apa? Ditonton banyak orang, bukan menjadi inspirasi buat banyak orang. Artinya nggak ada manfaatnya dia diposting atau ditayang-tayangan seperti itu. Kan itu kan berbahaya di kemudian hari, menimbulkan iri banyak di antara masyarakat atau banyak orang gitu yang menontonnya. Kecuali kalau maaf suatu saat tiba-tiba ada yang datang ke rumah, Masya Allah rumahnya bagus ya, Alhamdulillah, itu semua dari Allah, nikmat dari Allah, gitu aja. Itu sebatas itu boleh, tapi selebihnya ya jangan, karena tidak pantas orang muslim. Maaf, kita kadang-kadang sibuk dengan nikmat, lupa dengan sang pemberi nikmat. Astagfirullah. Sibuk dengan rumah, sibuk dengan mobil, sibuk dengan jabatan, tapi lupa dengan sang memberi nikmat tersebut. Maka mensyukuri nikmat itu dengan lisan, memuji Alhamdulillah. Kemudian kedua, mengakui dalam hati bahwa itu semua dari Allah, bukan dari saya. Yang ketiga, membelanjakan di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh, kalau kita lihat para sufi mungkin pada saat zaman-zaman dulu begitu, justru mereka ini adalah dari keluarga kaya. Ketika menemukan satu level bahwa dunia sesungguhnya is nothing, akhirnya mereka semacam memiskinkan diri. Nah, ini yang dicontohi oleh para ulama-ulama sekarang, seperti yang kemarin kita waktu di Mesir, Syekh Sya'rawi, ternyata adalah sosok orang yang kaya, rumahnya besar, tanahnya besar. Nah, itu saya. Dia infakkan semua di jalan Allah. Nah, itu saya. Itu gimana menanggapinya, saya? Bagaimana kita bisa mampu di level itu? Karena mereka berusaha untuk meletakkan dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Kalau dunia masuk ke hati kita udah selesai. Tapi mereka berusaha dunia itu di tangan mereka. Tapi konsep itu dirubah oleh Abul Hasan Asy'adzili. Abul Hasan Asy'adzili salah satu tokoh sufi besar, beliau wafat tahun 600-an Hijriah. Beliau itu merubah itu konsep semua, menggunakan pakaian paling bagus, menggunakan kuda paling bagus. Terus ada seorang dari ahli zuhud juga, orang sufi, kemudian menegurnya, gimana ente ini bilang ahli sufi, ada tasawuf, zuhud segala macam. Zuhud itu bukan zuhud dalam pakaian dan makanan. Zuhud itu di hati. Ya. Zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, itu zuhud. Terus akhirnya Abul Hasan Asy'adzili ketika ditegur oleh seseorang, gimana ente ini bilang sufi tapi ente ini pakaiannya bagus, mewah, semua mahal-mahal. Kata beliau, kalau orang lihat saya tidak akan berpikir macam-macam, akan mengira saya orang kaya, tidak butuh-butuh. Tapi kalau orang lihat kamu, akan mengira kamu butuh-butuh. Masya Allah. Minta, walaupun kau punya, dari penampilanmu gitu kan. Rasulullah SAW menggunakan pakaian paling bersih, paling bagus, paling rapi, dan baju yang paling disukai warna adalah putih, gamis dan lain. Nah, maka ya begitu. Dan ada sebagian sahabat Nabi SAW paling keren dalam pakaiannya, penampilannya. Ya, maka zuhud itu adalah apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Maaf, dia punya makanan yang enak, dia punya ini semua, tapi dia mengambil secukupnya, seperlunya. Maka jangan kita memperlakukan semua manusia sama. Karena dokter tidak memberikan obat yang sama untuk semua pasien, atau tidak memberikan dosis yang sama untuk semua pasien. Dan dokter memberikan kita obat yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Betul. Malah kalau kita lihat, kalau saya lihat di media sosial itu yang artis-artis lah apa yang menunjukkan kayaknya itu, kalau saya baca komentar-komentarnya itu malah semacam ini anak saya belum bayar sekolah, jadi malah kehidupannya kayak terganggu begitu ya saya. Betul. Dia posting sendiri, dia melakukan itu sendiri, sehingga dia terkena ain, terkena penyakit, tiba-tiba harta kekayaannya hilang segala macam. Kenapa? Karena engkau diberi harta, diberi nikmat, tapi engkau tidak belanjakan di jalan Allah. Itu yang berbahaya di situ. Maka itu yang disayangkan sampai saat ini. Nah, saya sebenarnya Islam ini memberikan satu gambaran sejauh mana kita harus berkompromi dengan dunia ini sampai pada level seperti apa sih saya? Gini, sebanyak-banyaknya selamat dari yang halal. Sebaik-baik harta adalah harta yang datang orang soleh. Karena dengan harta kita bisa mengatur segalanya. Bisa memiliki, bisa kita beri sedekah, zakat, bisa memberangkatkan orang haji dan umrah, kemudian memberikan pendidikan yang terbaik buat anak, keluarga, tetangga dan lain. Kan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari dunia. Tapi jangan mengejar dunia, lupa akhirat. Dan dunia adalah jembatan menuju akhirat. Ada tadi redaksi jangan lupa bagianmu, artinya mau nggak mau kita itu tetap membutuhkan, karena sebagian orang mengatakan sudah saya akan menjauhkan diri dari dunia, kan nggak mungkin sih, makanan kita beli, bayar listrik pun kita harus bayar, nggak pakai sholawat. Nah itu dia, mau beli rumah harus pakai uang, mobil pakai uang, jangan pakai sholawat. Karena sholawat itu mulia. Betul. Sholawat itu bentuk takarrub kepada Nabi, mendekatkan kepada Nabi, cinta Nabi, syafaat Nabi, itu yang kita harapkan dari sholawat, bukan dari cuma sekedar mobil, bukan cuma sekedar rumah. Rendah sekali sholawat kita. Memang dengan sholawat Allah penuhi hajat kita. Tapi jangan beribadah, kata Syekh Sya'rawi rahimahullah taala, jangan beribadah agar Allah memberi. Jangan melakukan ibadah karena agar Allah memberi, tapi beribadah agar Allah ridha.
Apabila Allah ridha, Allah memberimu pemberian yang mengejutkan. Wow, di luar perhitungan kita kalau begitu coba, antum ini cuma hanya menginginkan Astagfirullahaladzim. 1 juta dari Allah. Allah kasih 1 juta, kecil bagi Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau antum beribadah agar Allah ridha, Allah memberi melebihi dari apa yang antum minta. Matematikanya seperti itu ya saya. Iya. Artinya rencana-rencana kita ke depan, katakanlah kita punya anak nanti ke depan dia harus sekolah di mana, bayarnya berapa, ternyata Allah punya perhitungan sendiri. Kadang-kadang di luar yang kita pikirkan gitu. Wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim fattaqullah. Kalau kau meninggalkan keturunan yang lemah, yang takut terhadap iman mereka, bertakwa kepada Allah, Allah yang ngurusin mereka. Buktinya ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ada dinding yang mau roboh, di bawahnya ada harta yatim, diluruskan. Padahal di situ kampung yang pelit, bakhil, tidak mau berbagi kepada mereka, kasih makan aja enggak. Tapi kenapa? Kata Khidir alaihissalam dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Ayah mereka orang saleh. Kesalihan, kata ulama tafsir, kesalihan orang tua bermanfaat buat anaknya. Masya Allah. Itu kan karena ayahnya orang saleh, ini masih kecil-kecil. Kan nggak ada kaitannya, nggak ada urusannya. Konteksnya kan adalah karena salahul aba yanfa'ul abna. Kesalihan orang tua bermanfaat buat anak. Oke. Maka coba lihat, kesalihan orang tua menghadirkan 2 nabi untuk datang meluruskan dinding tersebut. Kenapa? Karena persepsinya Nabi Khidir alaihissalam yang diberitahukan oleh Allah SWT dilangkan bahwa ini orang penduduk kampung ini, negeri ini buruk. Tamu aja minta makan gak dikasih. Apalagi kalau mereka menemukan harta anak yatim yang tidak berdaya, gak ada yang bisa membela. Maka Allah minta luruskan aja ini, ya, luruskan dinding ini biar mereka kalau sudah dewasa biar ngambil sendiri. Karena mereka maaf untuk tamu aja gak dikasih, apalagi kalau ketemu harta begitu. Masya Allah. Nah, kalau kita perhatikan gaya hidup Rasulullah, sebenarnya kan beliau ini dari kakeknya, dari keturunan ada orang-orang yang mulia pada saat itu. Dan kaya sosok. Nah itu dia. Artinya kita selama ini tertutupi bahwa Nabi sangat sederhana, ya kan? Kemudian ada bekas tikar di sini, tapi tidak melihat bahwa Nabi adalah keturunan orang-orang kaya, istrinya pun orang kaya. Nah, artinya kan Nabi memberikan contoh kepada kita memiskinkan diri. Nah ini kan level yang mungkin ya belum bisa kita capai lah. Selama ini kita masih dibingungkan dengan masalah dunia. Buru-buru kita akan seperti Nabi. Kita makan pun untuk besok aja masih ya kepikiran begitu kan, bahkan jadi konten juga loh saya, orang-orang miskin dikontenin, akhirnya orang miskin ini kaya gitu, jadi artis begitu. Ada doa dari Nabi, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa ahshurni fi zumratil masjid. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan yang maksud miskin adalah miskin harta dan tidak, miskin adalah adzul, ketundukan, kepatuhannya, ketakutannya kepada Allah SWT, merasa hina di hadapan Allah, itu saja. Ya Allah, hidupkan aku sebagai hamba yang hina, yang membutuhkan Engkau ya Allah, kemudian wafatkan aku demikian, kumpulkan aku bersama mereka-mereka ini. Ya, adzul wal maskana, merasa hina dan merasa butuh kepada Allah, miskin kepada Allah, bukan miskin kepada dunia. Nabi SAW ketika Sayyidina Umar Khattab masuk ke dalam tempat tidur Nabi SAW tidur atas tikar. Kemudian lihat Nabi SAW berbekas ya? di tubuhnya, dan kata Nabi SAW, mau nggak dunia buat mereka, ya akhirat buat kita. Nabi mengajarin kita zuhud. Nabi udah punya, beda dengan kita nggak punya, tapi zuhud lagi. Tapi zuhud, nggak dapat apa-apa. Ya, apes dan semua kan. Nah itu yang masalahnya. Kalau Nabi SAW memang punya, tapi Nabi tidak. Nabi berbagi. Berat benar. Maka ada orang datang, beri ya Muhammad, dan bukan hartamu dan ayahmu. Nabi bilang, ini kambing yang ambil antara gunung ini, ambil aja sana. Ya, jadi Nabi SAW kaya. Nabi SAW meninggalkan harta. Iya. Kan? Maka Sayyidah Fatimah ketika Nabi wafat minta hartanya kepada warisannya kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, enggak. Nabi bersabda, kalau kita tidak meninggalkan harta kita dibagikan sedekah. Dan Nabi SAW orang kaya, bukan orang miskin sebagaimana yang bayangkan. Ya, apalagi istrinya Khadijah. Wanita terpandang, kaya raya segala macam. Pedagang lintas benua istilahnya waktu itu ya, luar biasa. Artinya banyak laki-laki mengejar beliau di Makkah. Betul. Maka Nabi SAW punya semuanya, tapi Nabi melepas itu semua. Artinya Nabi punya, diberikan semua. Syekh Syarawi rahimahullah ta'ala, ada orang datang minta, kata beliau apa? Wahai Syekh, aku didatangi dalam mimpi oleh Rasulullah. Ketemu Rasulullah suruh ambil uang dari Syarawi. Berapa? 1000 pon gitu kan, atau sekian ribu gitu kan. Akhirnya Syekh Syarawi kasih. Kata anak dia, tadi mana tahu ini dia mimpi Rasulullah gitu kan. Ya, dia pakai nama Rasulullah, kita muliakan. Dia kalau minta lebih dari itu saya berikan. Tapi dia cuma minta itu doang. Ya, maka ulama kayak Syekh Syarawi rahimahullah ta'ala, beliau tuh dapat penghargaan besar. Beliau uangnya diwakafkan, disedekahkan, diberikan kepada mahasiswa Al-Azhar. Ya, untuk bangun asrama buat mereka. Itu dan ulama-ulama begitu mereka. Ya, tapi tanpa meninggalkan keluarganya miskin. Buktinya antum lihat rumah beliau, kekayaan beliau ternyata besar satu kampung begitu sih. Ya Allah. Itu milik beliau. Ya, dan itu luar biasa. Memang harus kita belajar jangan meletakkan dunia di tangan aja. Ya, biarkan dunia mengejar kita. Kita ini mengejar dunia. Kapan dunia mengejar kita? Kita mikirin dunia. Kapan dunia mikirin kita?
Saya sebenarnya rezeki itu ada satu kalimat bahwa rezeki tidak akan salah alamat. Nah, Betul. tapi di sebagian orang kan begini, artinya dia tidak pernah membayangkan bahwa dia terlahir dari keluarga miskin. Bahkan ada, saya nggak mikir ternyata bapak saya orang kaya. Artinya kan Allah ini sudah memberikan porsi-porsi seperti ini. Betul. Tapi di lain sisi, orang-orang kaya akhirnya menjadi orang miskin cemburu kepada orang kaya. Kenapa saya harus terlahir dalam kondisi kekurangan begini? Nah, itu menjelaskannya seperti apa sih? Apabila engkau menemukan orang miskin di sebuah negeri, berarti ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Allahu Akbar. Karena kan gini, kecurangan mereka beranggapan bahwa saya sudah berpajak, saya sudah banyak sedekah. Nah, beda porsinya. Maka sudah dibagi rata sama Allah. Di satu kampung ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi sedekah zakat dari orang kaya diberikan ke orang miskin. Sudah. Artinya semua saling cukupi. Jadi orang kaya miskin nggak cemburu, tidak iri kepada orang kaya. Jadi dalam Islam ini sebenarnya ada kategori sesungguhnya tidak ada orang miskin kalau zakat itu sampai kepada mereka begitu ya saya? Kalau sudah sampai kepada Ya mereka. Allah ya. Kadang-kadang zakat malah digunakan untuk apa? Betul. Ya, makan siang, makan malam, dan lain kan itu bahaya. Masa uang zakat mau dibagi ke situ? Ya Allah ya. Itu kan Allah. yang disayangkan. Jadi Baik. uang zakat itu sudah punya asnafnya. 80-an yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, surat At-Taubah, itu mereka yang kebagian zakat tersebut. Bukan di luar itu. Maka itu salah, kita salah menempatkan sesuatu yang bukan tempatnya. Tempatnya ya. Nah, bukan pada tempatnya, itu yang berbahaya saat ini gitu kan. Nah, maka kalau kita perhatikan sekarang, kenapa ada orang miskin, ada orang kaya? Karena ada orang sehat, orang sakit. Biar masing-masing ambil pelajaran. Iya. Saya punya rezeki, alhamdulillah. Ya. Maka ada, saya akhiri dengan kalimat ini, ada orang ahli hikmah. Dia mengatakan, aku dulu menangis karena berjalan tanpa alas kaki. Dulu aku jalan tidak menggunakan sandal. Aku nangis karena nggak punya sandal. Tapi pada saat aku melihat orang yang nggak punya kaki, aku baru saat itu berhenti menangis. Astagfirullah. Jelas? Pada saat dia nggak punya alas kaki, nggak punya sandal, dia nangis terus. Kapan saya punya sandal kayak orang lain? Ya. Tapi pada saat dia menemukan ada orang nggak punya kaki, kata dia pada saat itu saya berhenti menangis. Astagfirullahaladzim, ini satu closing yang sangat luar biasa. Artinya ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak terus mengharap ke atas, menengadah ke atas, bahwa ternyata di bawah kita pun masih ada orang yang Ada yang menginginkan susah. jadi seperti kita begitu Boleh ya. melihat ke atas kalau urusan akhirat. Ya Allah ya. Ada yang sholat tahajudnya, Ya, sejarah itu yang harus iri begitu ya saya. Betul. Saya terima kasih banyak, Barakallahu luar fiik. biasa sekali. Mudah-mudahan akan memberikan nasihat bagi kita bersama. Ikuti terus episode selanjutnya, tentunya masih bersama kami Jendela Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, and subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.